Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang tips dan trik bagaimana menulis esai komitmen kembali ke Indonesia untuk mendaftar beasiswa LPDP. Ya, ini adalah panduan penulisan esai komitmen kembali ke Indonesia beasiswa LPDP berdasarkan panduan seleksi tahap 2 tahun 2025. Panduannya sederhana. Jadi, esai yang harus kita tulis berisi apa saja. Yang pertama ada komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ada tiga hal itu. Nah, lebih detail apa saja yang harus ada di dalam esai. Tadi ya, ada tiga bagian yaitu komitmen kembali ke Indonesia, bagian yang kedua rencana pasca studi, dan bagian yang ketiga adalah rencana kontribusi di Indonesia. Ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu bentuk pengabdian di industri tertentu sesuai dengan program studi tujuan, kemudian mendeskripsikan alasan pemilihan program studi, kemudian juga menjelaskan keterkaitan dengan bidang-bidang industri strategis seperti pangan, energi, pertahanan, transportasi, cyber, atau material maju dan teknologi nano. Baik, kalau kita breakdown syarat dari esai yang ditetapkan oleh LPDP itu terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata. Kalau kita bagi dalam bentuk halaman, misalkan menulis dalam A4 dengan spasi yang tidak terlalu renggang ya, satu misalnya atau 1,15, itu akan terdiri dari 4 halaman. Jadi pembagian dari bagian-bagian tadi itu kita bagikan dalam 4 halaman. Misalnya ya, bagian awal biasanya kita tulis judul esai dan perkenalan singkat. Kemudian bagian yang kedua ada komitmen kembali ke Indonesia. Di bagian yang ketiga ada rencana pasca studi. Di bagian yang keempat ada rencana kontribusi di Indonesia dan penutup gitu. Apakah ini urutannya harus selalu demikian? Tentu tidak. Yang penting poin-poin ini harus ada di dalam esai yang kita tulis. Baik, selanjutnya kita coba lihat lebih detail. Di bagian pertama ada judul dan pengenalan singkat. Judul juga tidak ada ketentuan apakah kita boleh mengisi judul dengan kalimat atau kata-kata yang lebih indah atau estetik, atau kita juga boleh menulis judul yang singkat dan eh, tidak aneh. Misalnya komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Sesuai dengan judul yang diberikan di panduan esai beasiswa LPDP. Itu juga tidak masalah. Bagian awal biasanya diawali dengan perkenalan yang singkat, bisa terdiri dari nama, asal daerah, pendidikan, dan fokus bidang studi yang ditekuni. Kemudian biasanya di akhir paragraf perkenalan ini ada bridging atau penyambung untuk ke paragraf berikutnya yang menyatakan kemantapan diri untuk berkomitmen berkontribusi kepada masyarakat di Indonesia. Kemudian di bagian yang kedua itu ada komitmen kembali ke Indonesia. Tadi sudah di bridging ya di akhir paragraf pertama. Nah, di sini pastikan ada tulisan yang menyatakan komitmen kembali ke Indonesia. Ya, harus ada kata-kata itu ya. Jadi eh, ada kata-kata yang memang secara tekstual menyatakan bahwa dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai prestasi atau kontribusi yang telah dilakukan, maka ini menjadi komitmen untuk terus berusaha berkontribusi kepada Indonesia atau kepada masyarakat Indonesia. Nah, apa saja yang boleh atau relevan dimasukkan kepada bagian ini? Nah, Anda bisa menjelaskan kontribusi yang pernah Anda lakukan. Ya, jadi komitmen kembali ke Indonesia bisa diawali dengan kontribusi-kontribusi yang pernah Anda lakukan. Nah, kontribusi yang disampaikan kontribusi yang seperti apa? Sebaiknya kontribusi yang memiliki impact terhadap masyarakat yang lebih luas. Misalnya ada volunteering kegiatan sosial, organisasi tingkat nasional, mewakili negara Indonesia untuk berkompetisi
di ajang internasional, kemudian publikasi internasional, bisa jurnal, bisa karya lain yang relevan dan sejenisnya gitu. Atau kalau misalnya belum memiliki kontribusi dengan skala impact yang luas secara nasional, Anda juga bisa menyebutkan kontribusi-kontribusi Anda di level regional atau di level lembaga. Misalnya kegiatan mendukung UMKM lokal, organisasi tingkat daerah, kegiatan pengabdian sosial di lokal, kemudian menang kompetisi nasional mewakili eh, daerah dan sejenisnya. Nah, jadi sajikan prestasi atau apapun yang Anda lakukan sebelumnya itu sebagai bentuk kontribusi, bukan sebagai sesuatu yang membanggakan diri bahwa saya berhasil mendapatkan ini, saya berhasil melakukan ini. Tapi fokusnya bukan ada di saya, tapi semua yang dilakukan itu tujuannya adalah untuk berkontribusi, memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada lembaga, atau memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah yang menjadi alasan Anda untuk berkomitmen akan terus mengabdi untuk negara Indonesia. Nah, jika Anda memiliki prestasi yang terlalu banyak dan bingung, kan harus ditulis dalam jumlah kata yang singkat 1.500 sampai 2.000 kata. Maka utamakan prestasi atau capaian atau kontribusi yang relevan dengan bidang studi Anda. Jadi misalnya prestasi atau kegiatan volunteering atau kegiatan organisasi yang sekiranya tidak terlalu relevan dengan bidang studi Anda tidak harus dimasukkan. Karena kita mengutamakan yang relevan dulu. Karena tadi persepsinya di awal bahwa Anda terlalu punya prestasi yang banyak begitu, oh, kegiatan yang banyak begitu, sehingga perlu menyeleksi. Maka seleksilah dengan mencantumkan kontribusi atau pengalaman-pengalaman yang relevan dengan bidang studi Anda. Nah, disinilah kesempatan Anda untuk mengkaitkan bidang studi Anda dengan bidang industri strategis nasional yang tadi kita sebutkan di awal ya. Ada pangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika bidang studi kita sama sekali tidak berkaitan dengan itu? Ya kita usahakan untuk dikaitkan dalam konteks kebermanfaatan atau prospek. Jadi misalnya pengembangan pendidikan, pengembangan penelitian dalam konteks bidang studi Anda misalnya sosial humaniora bahwa manfaat dari mempelajari atau meneliti atau mengembangkan ide topik penelitian di bidang sosial humaniora juga mampu mendukung eh, terimplementasinya dengan baik program-program atau industri-industri strategis yang kita sebutkan tadi di awal sebisa mungkin dikaitkan ya dalam konteks manfaat misalnya atau prospek. Nah, hal ini akan menjadikan track perjalanan Anda terlihat lebih realistis untuk mencapai tujuan yang dicitakan. Nah, akhirnya di sini akan menjelaskan alasan pemilihan bidang studi. Jadi setelah berkontribusi banyak, prestasi banyak di bidang yang relevan, Anda perlu meningkatkan kualitas diri untuk memilih bidang studi yang masih terkait dengan track record Anda untuk lebih dipelajari lagi secara lebih mendalam dan komprehensif di jenjang yang lebih tinggi, misalnya S2 atau S3 ya, dalam konteks Anda mendaftar beasiswa LPDP. Nah, kemudian pada bagian berikutnya ada rencana pasca studi. Nah, meskipun di sini rencana pasca studi, tadi kan Anda sudah menjelaskan tentang alasan apa namanya? Ingin terus berkomitmen untuk berkontribusi. Kemudian Anda memilih bidang studi. Nah, di sini di paragraf berikutnya di konten bagian ini walaupun tulisannya rencana pasca studi, awali dulu dengan rencana bagaimana studi akan Anda selesaikan secara ringkas, kemudian topik penelitian apa yang akan Anda kerjakan, kemudian manfaatnya apa terhadap industri strategis nasional. Itu bisa dijelaskan secara singkat untuk membridging gitu. Nah, setelah itu baru Anda menjelaskan bagaimana rencana pasca studi disajikan secara sistematis dengan timeline yang realistis. Misalnya, setelah selesai studi tahun pertama saya akan begini-begini, tahun kedua saya akan begini-gini, tahun ketiga saya akan begini sampai 5 tahun misalnya. Atau dalam konteks rentang yang lebih
luas. Misalnya 5 tahun pertama saya akan berfokus seperti ini, 10 tahun, 5 tahun kedua saya akan berfokus seperti ini, 15 tahun, 5 tahun ketiga saya akan begini-begini. Nah, Anda jelaskan secara sistematis dan realistis. Nah, kegiatan pasca lulus ini harus menjelaskan kontribusi Anda pada bidang studi Anda. Nah, jadi sebaiknya kontribusi atau rencana pasca lulus itu juga Anda menjelaskan sesuai dengan bidang studi ya. Jangan sampai nanti Anda menjelaskan tidak sesuai dengan bidang studi. Nanti tidak match antara cita-cita bidang studi yang Anda pilih, kok cita-cita kontribusinya agak berbeda gitu ya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian setelah ini selesai tertulis, kita bridging ke rencana kontribusi di Indonesia secara lebih detail. Itu di bagian berikutnya. Nah, dengan bekal ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang telah Anda kerjakan selama studi S2 atau S3, maka Anda menjelaskan secara detail apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada Indonesia. Nah, di sini diusahakan merencanakan kontribusi ini memiliki dampak yang seluas mungkin, tidak hanya sekadar regional atau dalam lingkup lembaga. Itu boleh disebutkan, tapi tetap harus punya cita-cita yang berkontribusi dalam cakupan yang luas pada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini juga dijelaskan secara terukur prediksi manfaatnya atau efek dari implementasi kontribusi tersebut kepada masyarakat luas di masa yang akan datang yang Anda rencanakan. Kemudian ditutup dengan ya satu dua kalimat harapan Anda terhadap Indonesia dan bagaimana Anda berkomitmen untuk menjadi bagian mewujudkan cita-cita besar atau harapan besar yang tadi Anda sebutkan di akhir esai. Asal semua poin-poin dalam panduan beasiswa LPDP diakomodasi, ada komitmen kembali ke Indonesia, ada rencana pasca studi, ada rencana kontribusi di Indonesia, kemudian dijelaskan juga bentuk pengabdian di industri apa. Kalau itu industri terkait dengan industri strategis, Anda sebutkan kaitannya seperti apa. Kemudian mendeskripsikan alasan mengapa memilih program studi itu di dalam essay itu sudah ada, walaupun tidak urutannya tidak seperti yang pada panduan, all good. Sudah essay itu sudah sesuai dengan panduan dan tidak menjadi masalah dan tidak akan juga menjadi sesuatu yang menggagalkan Anda dalam seleksi ini. Nah, essay ini akan mempermudah kita dalam tahapan wawancara atau seleksi substansi. Nah, ini ya gambarannya. Kalau essay kita tulis sesuai dengan perjalanan karir kita, jadi kontribusi yang kita cantumkan semuanya berkaitan dengan bidang studi kita, pengalaman yang kita cantumkan selaras dengan bidang studi kita, kemudian pemilihan bidang studi juga sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kemudian rencana studi dan pasca studi juga selaras dengan background kita, pengalaman kita, dan sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Itu sudah terangkum, benang merahnya jelas, maka Anda akan mudah dalam menjalani seleksi substansi. Dan pewawancara juga akan enak dalam menerka cita-cita Anda ingin menjadi seperti apa dan oh ternyata perjalanan Anda itu on the track dan kemungkinan besar Anda akan diterima menjadi awardee beasiswa LPDP. Ya, kurang lebih itu teman-teman semua tips dan trik tentang penulisan esai untuk apply beasiswa LPDP. Buat teman-teman yang ingin contoh dari esai LPDP itu seperti apa, bisa cek link di deskripsi. Demikian video saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.